Pendakian kali ini bisa dikategorikan lumayan sulit. Trek jalur pendakian yang didominasi akar di sepanjang pos 4 menuju pos 6 sangat menyulitkan kami. Namun treknya sudah dibikin anak tangga yang cukup membantu kami agar kami melangkah bisa lebih mudah. Dan jalur ini memiliki pos area camp yang cukup baik, juga difasilitasi dengan toilet yang lumayan cukup bersih. Ini dia cerita pendakian Gunung Cikuray via tapak ground. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Cikuray via tapak ground. Dan memang jalur ini sedang ramai-ramainya dikunjungi, karena mungkin banyak sekali kelebihan yang ada di jalur via tapak ground ini. Nah, buat kawan-kawan yang sedang mencari informasi tentang pendakian Gunung Cikuray via tapak ground, tonton video ini sampai beres, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kawan-kawan. Untuk biaya registrasinya per orang dikenakan biaya Rp30.000. Dan untuk biaya kendaraannya, kebetulan kami diarahkan parkir di area rumah warga dengan biaya parkir motor Rp10.000 per motor dan biaya penitipan helm Rp2.000 per helm. Pendakian Gunung Cikuray via tapak ground, mungkin ada beberapa hal yang harus sampaikan. Untuk yang pertama masalah jalur ya. Untuk jalur kita ada 6 pos, estimasi per pos itu kita 1 jam. Kalau misalkan pakai ojek sampai pos 1 berarti kita menghemat 1 jam. Berarti kita tinggal maksimal 2 jam lagi sampai area camp sampai pos 3. Dari pos 3 sistemnya nanti summit berangkat bisa jam 2, jam 3 atau jam 4 pagi, tergantung kondisi akang-akang sekalian. Kemudian untuk sebelum summit diusahakan untuk sarapan dulu, pemanasan baru berangkat. Dan kalau nanti misalkan pas summit cuaca tidak mendukung atau kondisi tubuh tidak mendukung, lebih baik kembali kanan daripada resiko lebih tinggi kayak gitu ya. Kemudian untuk di puncak nanti maksimal kalau lanjut ke puncak maksimal jam 12 siang udah turun lagi ke pos 3. Jadi biar ada waktu buat makan, buat istirahat. Dari pos 3 maksimal jam 3 sore udah turun lagi ke base camp. Jadi baik naik ataupun turun tidak kemalaman. Dan tadi Akang sudah ngisi formulir ya. Yang ada di formulir yang berpotensi sampah mohon untuk diperhatikan sampahnya, sekecil apapun itu sampahnya mohon untuk dibawa turun kembali ke base camp. Nanti sampahnya di base camp bisa diperlihatkan ke petugas regis bahwa sampahnya dibawa turun, kemudian identitas yang ditaruh kita bisa ambil kayak gitu. Jadi besok bongkar tenda, packing tenda, selesai packing tenda area camp dibersihkan kembali. Tidak ada sampah yang dibuang di jalur atau di area camp. Jadi harus ada sampah bukti sampai ke base camp kayak gitu. Dan untuk yang ini pakai ojek semuanya, pakai ojek nggak? Kalau jalan udah tahu jalannya. Nah, kalau udah berarti nanti dari pos 1 ke atas atau dari gerbang pendakian ke atas petunjuk arah aman ada. Kalau semisalkan di jalur menemu jalur percabangan tidak ada petunjuk arah, mohon untuk difoto, konfirmasi di nomor petugas atau nomor base camp. Kalau misalkan slow respon bisa langsung ditelepon kayak gitu. Kemudian kalau nanti di pos 3 di area camp kalau ada apa-apa bisa langsung konfirmasi ke petugas yang ada di pos 3. Jadi form checklist itu fungsinya untuk check in, check out, kemudian di sana ada nomor base camp sama nomor petugas. Ada peta juga kayak gitu. Untuk sumber air kita ada di pos 2 dan di pos 3. Terakhir di pos 3 untuk sumber air terakhir. Di pos 3 ada toilet, musola sama warung. Belum berangkat jangan lupa berdoa dalam hati mulai. Cikuray Sukses. Perjalanan seberapa menit, Pak? 12 menitan. Pami jalan mah, tapi banyak. Jajam Langkung. Iya.
Oh, kamari banyak. Sekarang aruih deui cenah Pak. Pinuh teuing banyak. Oh, dipindahkan jalur. Mohon, mohon. Mau udah overload tuh teuing banyak. Nya leres. Oh, ngekemna banyak. Nah, jadi saking ramenya pendakian jalur Cikuray via Tapak Ground ini ketika long weekend kemarin pernah overload dan ada beberapa pendaki yang diarahkan untuk pindah jalur. Salah satunya ke jalur Cintanagara yang mungkin areanya lebih dekat dengan jalur via Tapak Ground. Jadi start pendakian dari pos 1 itu jam 3. Dan cuacanya baru aja hujan. Sekarang udah reda. Tadi hujannya sempet gede, jadi pasti base camp belum berangkat, istirahat dulu. Setelah hujannya reda baru gas. Pendakian kali ini saya ditemani oleh beberapa kawan saya. Ada Fahri, Adam, dan Fajar. Jadi Fajar ini baru pertama kali naik gunung. Kalau saya, Gunung Cikuray ini menjadi kali kedua saya. Sebelumnya melakukan pendakian Gunung Cikuray melalui jalur via Kiara Janggot. Berbeda dengan jalur Kiara Janggot, jalur ini sudah dilengkapi dengan fasilitas ojek. Lumayan sangat membantu karena mungkin start pendakian kami juga di sore hari sekitar jam 3. Jadi dengan adanya ojek bisa membantu perjalanan kami supaya lebih cepat. Treknya itu hampir didominasi tanah merah. Jadi kawan-kawan harus siapkan sepatu yang cocok lah untuk trek kayak gini sama trekking pole. Pendakian pun dilanjutkan kembali menuju pos 3. Dan treknya pun sudah mulai terlihat menanjak menuju pos 3. Gunung Cikuray ini menjadi salah satu destinasi pendakian yang memang sering banyak dikunjungi dan katanya ada istilah Sapaguchi, Sagara, Papandayan, Guntur, Cikuray. Namun ada berbagai polemik mengenai pendakian Gunung Guntur. Jadi ada yang bilang itu cagar alam, tetapi jalur pendakian masih tetap dibuka. Jadi mungkin itu menjadi sebuah problematik yang harus diselesaikan penjelasannya. Akhirnya kami tiba di pos 3 pukul 17.30. Total perjalanannya sampai pos 3 kurang lebih 2 jam setengah. Dan pos 3 ini menjadi area untuk mendirikan tenda. Dan memiliki fasilitas toilet yang menurut saya cukup bersih toiletnya. Untuk sekelas pendakian gunung, mungkin toilet ini menjadi toilet yang bersih yang pernah saya kunjungi. Juga di sini terdapat musola.
dan ada juga shelter untuk sekedar berteduh. Menariknya, di pos 3 ini kita sudah bisa melihat view dengan pemandangan Gunung Papandayan. Wah, emang view-nya sebagus ini. Dan di sini juga tersedia fasilitas warung. Jadi di pos 3 itu fasilitasnya lumayan cukup lengkap. Sambil menikmati sunset, kami pun mendirikan tenda. Wah, Chef Adam. Asik. Masak naon, Chef? Baso. Bikin baso. Bikin bakso dulu, kawan-kawan. Suasana di tenda jam setengah 7 malam. Bikin baso. Membaso. Wih, Halo. ayo di luar ah. Ayo. Ngabaso. Asik. Isi liquid. Mantap. Tapi tiris. Tiris. Kapok tuh, Jar? Tidak. Dari reka mana ya rencana ya? Bebas. Sagara. Wah, gaskeun sagara. Butuh pelukan. Butuh pelukan. Bajasan boleh. Mantap bakso. Jadi menu makan malam ini bakso. Tiga dulu saja. Wah, nama usulnya. 3 dulu aja. Oh, sami. Oke kawan-kawan, sekarang sudah jam 10 malam. Barusan udah selesai makan malam, dan sekarang mau lanjut tidur karena rencananya jam 3 itu harus bangun dan akan melakukan summit attack menuju puncak. Menurut informasi dari base camp itu, perjalanannya itu kurang lebih 3 sampai 4 jam untuk mencapai ke puncak. Jadi start pendakiannya atau start summitnya itu mungkin sekitar jam 3. Jadi ya jam 7-an mungkin udah sampai puncak estimasinya. Mudah-mudahan timing waktunya pas. Ya mungkin gitu aja. Sekarang mau lanjut tidur. Sampai ketemu besok. Selamat pagi, hari kedua di Gunung Cikuray, dan kami pun bangun kesiangan, tapi pagi ini cukup cerah. Sebelum kami melakukan summit, kami sarapan dulu, ya makanan yang cukup sederhana, mie instan. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang akan melakukan summit attack pukul 8.30. Jadi rencananya emang akan melakukan summit jam 3, tapi karena kesiangan
Ya udah deh. Jadi summitnya itu jam 8:30 aja. Bersama siapa? Wildan. Wildan ini porter yang suka bawa air buat cuanki di atas. Mantap, Pak. Mantap. Mudah-mudahan laris, lancar terus rezekinya. Mudah-mudahan Cikuray makin rame. Semangat, Semangat. Oke kawan-kawan, jadi jalur menuju pos 4 itu lumayan cukup terkelola karena di sini tuh banyak sekali anak tangga. Jadi lumayan cukup aman walaupun treknya tanah merah terus akar-akar, tapi di sini lumayan cukup aman ya. Jadi dibikin anak tangga supaya lebih enak hikingnya. Jadi jalur tapak road lumayan menjadi rekomendasi sih, cocok banget. Akhirnya kami tiba di pos 4, kurang lebih perjalanannya itu sekitar 50 menit. Dan perjalanannya pun masih berlanjut menuju pos 5. Akhirnya kami pun tiba di pos 5. Estimasi waktunya nanti mungkin saya akan rincikan di puncak, dari mulai pos 3 menuju puncak. Cikuray, gokil. Tiba di pos 6 dan pos 6 ini menjadi pos terakhir menuju puncak. Perjalanan dari pos 3 menuju puncak itu 3,5 jam kurang lebih estimasi waktunya. Oke, selamat siang kawan-kawan. Sekarang lanjut pulang. Jadi sekarang udah pukul 12.30. Ini jam 12:30. Cuacanya lumayan mendung, jadi harus cepat-cepat pulang sebelum turun hujan. Itu sih. Jadi suasana di puncak saat ini mendung, kabut.
Jadi pendakian di musim hujan kayak gini ya, cerah kabut. Oke kawan-kawan, jadi beberapa kelebihan dan kekurangan via tapak gerat ya. Ini menurut saya. Jadi kelebihannya itu fasilitas di pos area camp yang lumayan cukup lengkap. Apalagi toiletnya. Menurut saya toiletnya itu bersih banget. Di kelasan tempat camping di gunung itu toilet yang paling bersih yang baru saya kunjungi di tapak gerat. Itu sih. Yang kedua, treknya dari pos 3 menuju puncak itu didominasi trek yang udah dikelola pakai tangga yang dibikin oleh pihak base camp. Pakai tangga untuk trek turunan sangat ngebantu. Jadi nggak perlu melangkah terlalu lebar. Jadi cukup aja ikutin tangganya, cukup aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak sekali warung. Jadi kawan-kawan jangan takut untuk kehabisan makanan, karena di pos 3 ada warung dan di puncak pun ada warung juga. Itu. Nah, itu mungkin 3 kelebihan via tapak gerat menurut saya yang bisa kawan-kawan pertimbangkan buat mengunjungi Cikuray via tapak gerat. Kekurangannya, nah ya mungkin setiap kelebihan pasti ada kekurangan, nggak semua sempurna. Kekurangannya dari pos 3 menuju puncak itu menurut saya cukup jauh. Itu lumayan. Tadi juga perjalanan sekitar 3,5 jam. Kebetulan saya perjalanannya santai. Kalau cepet paling 3 jam. Itu lumayan jauh sih. Kalau trek summit udah mencapai 3 jam ke atas, itu udah dikategorikan jauh. Oh iya, mungkin satu lagi kelebihannya itu dari pos 4 menuju pos 6 itu per posnya itu ada shelter. Nah, jadi shelter itu sangat ngebantu banget kalau misalkan cuaca lagi hujan atau badai. Jadi kita bisa berteduh di situ. Itu sangat ngebantu. Mungkin gunung-gunung yang rame sudah seharusnya pakai shelter sih setiap posnya. Karena ngebantu banget ketika ada cuaca ekstrim. Itu aja. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat hingga tiba di titik perjalanan kembali pulang. Pulang untuk merencanakan pendakian selanjutnya. Ada beberapa poin penting selama kami mendaki di musim hujan seperti ini. Pertama, hindari menginjak akar ketika di trek saat musim hujan karena akan licin. Kedua, ketika di trek turunan, usahakan jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat. Ketiga, pastikan ketika kaki menginjak trek yang benar-benar tidak licin. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Akhir kata, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.